Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang. Semoga sahabat PJP selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat PJP dimanapun berada, dalam video kali ini saya sengaja ingin menyegarkan kembali ingatan sahabat PJP tentang sejarah Islam, khususnya tentang Perang Uhud yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Mengutip dari beberapa sumber, Perang Uhud berlangsung pada hari Sabtu, 15 Syawal tahun 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi, setelah sekitar 1 tahun setelah Perang Badar. Disinilah, di Jabal Uhud ini, Perang Uhud berlangsung. Di Jabal Uhud inilah pernah terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Perang Uhud dipicu keinginan balas dendam oleh orang-orang kafir Quraisy setelah kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka tidak kuat menanggung malu di hadapan seluruh bangsa Arab kala itu akibat kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar tersebut. Dalam Perang Uhud, pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 pasukan, sementara pasukan muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 pasukan yang terdiri dari gabungan orang Mekah dan Madinah. Namun dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy, membelot dan membawa 300 pasukan muslimin. Karenanya, sisa dari prajurit muslim yang ada hanya 700 orang. Dalam Perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada 70 tentara Islam yang gugur sebagai syuhada di dalam Perang Uhud ini, termasuk diantaranya yaitu seorang sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah adalah sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Setiap hari ia melindungi Rasulullah. Hamzah tak membiarkan seorang pun dapat menghina atau menganiaya keponakannya itu. Hamzah orang yang sangat ditakuti. Dia dikenal sebagai sosok pejuang ternama, berperang tanpa rasa takut dan tidak ada tandingannya. Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah dan agama. Karena keberaniannya dalam berperang dan kepahlawanannya dalam membela Islam, Rasulullah memberinya gelar Asadullah wa Asadur Rasulihi, yang artinya adalah singa Allah dan Rasulnya. Tidak pernah dalam hidup Rasulullah sedih bercampur marah seperti kesedihan dan kemarahan beliau kepada orang yang membunuh pamannya ini. Tubuh pamannya tidak utuh lagi, perutnya robek, jantungnya keluar, kedua telinga dan hidungnya terkupas. Sungguh sebuah pemandangan yang memilukan dan menyakitkan. Rasulullah begitu sedih melihat kondisi pamannya. Dengan mata berkaca-kaca Rasulullah berkata, "Tak pernah aku menderita musibah seperti yang kuderita dengan melihat keadaanmu sekarang ini. Tidak ada satu suasana pun yang lebih menyakitkan hatiku seperti suasana saat ini," kata Rasulullah sambil memandangi jenazah pamannya. Jenazah Hamzah disolatkan, lalu setelah itu diletakkan di sampingnya seorang syuhada. Solat pun dilakukan lagi. Setelah itu diletakkan lagi di samping Hamzah seorang syuhada untuk kembali disolatkan bersama-sama. Demikianlah seterusnya hingga 70 kali, sehingga Hamzah merupakan sahabat yang disolatkan hingga 70 kali. Disinilah, di kaki Gunung Uhud ini, 70 syuhada Uhud dimakamkan. Mereka telah gugur sebagai syuhada dalam Perang Uhud. Makam ke-70 syuhada Uhud ini dikelilingi pagar. Sengaja dipagar untuk menghindari perilaku berlebihan dari peziarah, yang konon dulu banyak peziarah yang mengambil tanah dan lain-lain. Melihat dari luar pagar, makam ke-70 syuhada ini hanya terlihat berupa hamparan tanah. Di bagian tengah ada 2 batu yang dalam budaya Arab itu sebagai nisan. 2 nisan itu diperkirakan adalah tanda makam Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Dikisahkan pada 43 tahun setelah Perang Uhud, tepatnya tahun 46 Hijriah atau tahun 667 Masehi, terjadi banjir besar melanda tanah Arab, termasuk lembah Jabal Uhud. Banjir tersebut menyebabkan beberapa jenazah syuhada Uhud terangkat ke atas. Lalu, kaum muslimin memakamkannya kembali. Namun mereka tidak mengenali identitas jenazah-jenazah tersebut.
hanya ada 2 jenazah yang kemudian diketahui identitasnya, yakni jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib dan jenazah Mus'ab bin Umair. Mereka mengenali jenazah Hamzah dari posisinya, yakni memegang perut. Sementara jenazah Mus'ab dikenali karena ada beberapa bagian tubuhnya yang hilang. Meski sudah 43 tahun dari kematiannya, namun jenazah mereka masih utuh. Bahkan disebut masih ada darah mengalir dari jenazah para syuhada tersebut. Kemudian kedua jenazah itu dimakamkan dan diberi batu sebagai tanda nisan. Sahabat PJP, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan segala kerendahan hati, mohon bantuan sahabat PJP untuk subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.